Hey guys, jumpa lagi dengan Ishiyama Community bagian tutorial bersama dengan gue, Rawsan Fikri Akadri. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menggunakan pen tool yang baik dan benar. Dimana pen tool ini sendiri berperan penting dalam dunia desain, yaitu untuk membuat sebuah bentukan objek atau mungkin memodifikasikan sebuah objek. Oke, kita langsung saja mulai dengan cara mengklik file dan new. Kita isikan ukurannya dengan HD 720 dengan isi 1280 pixel dikalikan 720 pixel. Resolusi di sini gua biarkan 300 pixel per inch. Klik oke. Nah, kita langsung saja kita klik tombol pen tool di sini. Sebelumnya jangan lupa kita buka dulu layar background di sini. Klik 2 kali lalu kita klik oke. Kita buat layar baru dulu. Nah, pen tool ini sendiri mempunyai cara untuk bisa digunakan. Cara yang pertama adalah untuk membuat sebuah garis yang tajam. Kita hanya perlu membuat sebuah beberapa poin yang pastinya dijadikan menjadi satu. Misalkan sini, kita akan membuat sebuah bentuk segitiga, di mana segitiga itu setiap sisinya pasti tajam kan. Nah, sisi tajam itu sendiri bisa kita buat dengan cara mengklik gini, klik di sini atas, lalu klik di bawah begini, klik. Kita gabungkan lagi dengan cara klik di sini, klik. Nah begini. Nah setiap sisinya kan tajam ya, begini. Bagaimana cara membuat sisi yang lengkung? Nah di situ pertanyaannya. Kita lihat dulu part yang kita buat tadi. Gini, misalkan di sini untuk pointer utama kita taruh di sini ya. Lalu untuk membuat sebuah garis yang lengkung, kita hanya perlu mengklik dan tahan, jangan dilepas. Klik dan tahan, lalu kita tarik begini. Nah, klik, tahan, dan tarik, jangan pernah dilepas. Jika posisi sudah mencapai sesuai dengan keinginan kalian, bisa kalian lepas. Misalkan di sini ya, lalu gua coba lepas, udah. Lalu kita coba gabungkan kembali dengan cara mengklik sini, tahan, klik dan tahan, lalu kita seret begini. Nah, sebenarnya nggak terlalu susah sih. Bagaimana cara mengkombinasikan antara garis lengkung dan garis kaku? Oke, kita lihat dulu partnya. Pertama kita buat garis datar dulu begini, misalkan ya. Lalu kita coba di sini. Nah, selanjutnya kita buat garis lengkung dengan cara mengklik tahan, tarik ke bawah, lalu kita beri pointer di sini supaya hasilnya lebih tajam. Klik di sini, lalu kita tarik ke atas. Klik di sini, tahan, jangan lupa ditahan. Ini. Nah, intinya kita hanya perlu menerapkan teknik klik dan tahan untuk membuat sebuah garis lengkung. Jika kita ingin membuat garis yang datar atau lurus, di sini gua punya triknya ya. Misalkan di sini gua klik di sini, lalu kalian tahan shift. Nah, begini. Nah, jika kalian menahan shift, maka akan tercipta sebuah garis yang begitu lurus, entah itu vertikal maupun horizontal. Ini yang gua buat adalah horizontal. Bagaimana dengan vertikal? Begini, kita klik di atas, lalu kita klik tahan shift ke bawah begini. Sebelumnya kita ukur dulu. Nah, jika ini adalah garis lurus, tahan shift, gua coba miringkan ya. Kita uji kemampuan shift itu sendiri. Ini gua tahan shift loh. Tahan shift lalu klik. Nah, garisnya lurus kan? Walaupun tadi gua bentuk miring, tapi jika kita menahan tombol shift, maka akan tercipta sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini sendiri berguna untuk membuat sebuah desain yang rapih. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah huruf A. Sini shift tahan lagi sini. Ini.
Ini gua murni bermain shift. Oke. Nah, bagaimana membuat sebuah garis lengkung yang begitu rapi? Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah apa ya? Begini. Nah, tarik sini, klik tahan di sini, klik di sisi sini biar tajam hasilnya, lalu klik tahan lagi, klik dan tahan kembali, klik tahan dan arahkan. Itu adalah kunci utama untuk membuat sebuah desain yang begitu lengkung gitu. Bagaimana cara menerapkan sebuah warna di dalam seleksi pen tool yang sudah kita buat ini? Kita hanya perlu mengklik kanan di sini, lalu kita pilih fill path yang ada. Untuk konten gua pilih misalkan warnanya biru gelap di sini. Kita klik OK. Nah, nantinya akan terisi sebuah warna di seleksi yang sudah kita buat tadi. Lalu kita delete dulu seleksi yang sudah kita buat. Gini hasilnya. Oke, kita buat layar baru dulu. Selanjutnya kita akan mencoba membuat kita akan mencoba memotif sebuah huruf. Misalkan di sini kita memakai huruf A dengan font yang bernama Felix Titling Regular. Kita buat tengah dulu, lalu kita pilih pen tool. Sebelum itu kita klik kanan dulu di layar A ini. Kita rasterize dulu layarnya. Gunanya rasterize ini sendiri adalah untuk mengutak-atik gambar ini. Sebelumnya jika simbolnya masih original kayak gini, kita nggak akan bisa mengutak-atik. Misalkan di sini kita mau menghapus ya, nanti pasti akan muncul peringatan seperti ini. Sebelum itu maka kita perlu membuka layar ini dengan cara mengklik kanan di sini, lalu kita klik rasterize type. Nah, selanjutnya kita modif. Misalkan di sini kita klik, lalu klik di ujung sini, tarik gini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bermain stroke path, di mana stroke path ini adalah membuat sebuah garis. Sebelum itu kita switch dulu warnanya menjadi putih. Palette colornya kita ubah menjadi putih. Klik OK. Lalu untuk setting brush, kalian bisa menekan tombol B di keyboard. Kita ubah menjadi hard round pressure size, dimana ukurannya kita setting 4px. Ini gunanya brush ini sendiri adalah untuk memfilter stroke yang akan kita buat tadi. Oke, kita langsung saja kita klik kanan di sini. Jangan lupa kita klik pen tool di sini ya. Klik kanan, lalu kita klik stroke path. Di mana dalam stroke path ini sendiri tool yang kita gunakan adalah brush, dan setting yang sudah kita atur tadi itu sangat berguna. Lalu kita klik simulate pressure di sini, dicentang ya. Dimana simulate pressure ini adalah semakin ke tepi maka akan semakin tajam isinya. Oke, nanti kita atur lagi. Kita tes ya kegunaan simulate pressure ini sendiri untuk apa. Untuk sementara kita klik OK dulu. Nah, kita delete dulu. Nanti kita bisa membuat sebuah garis seperti ini, ya kan? Oke, selanjutnya kita akan memahami apa perbedaan simulate pressure dan tidak. Begini, kita buat dulu kita switch dulu warnanya ya. Kita buat dulu sebuah garis begini, misalkan ya. Kita buat garis lurus. Lalu kita setting brush kira-kira sekitar 7px. Lalu kita pilih pen tool lagi. Kita klik kanan, lalu kita pilih stroke path. Kita seleksi dulu simulate pressure-nya, dicentang. Klik OK. Lalu kita delete. Lalu kita buat garis lagi, garis lurus lagi. Oke, kita klik kanan, kita pilih stroke path lagi. Nah, kali ini kita uncheck, alias jangan dicentang. Kita hilangkan centang di simulate pressure. Klik OK. Nah, kalian bisa mengerti perbedaannya kan antara yang menggunakan simulate pressure antara yang tidak.
Jadi penekanan dari sisi ke sisi, jika kita menggunakan simulate pressure, maka akan semakin halus. Simulate pressure ini sendiri biasa gua gunakan untuk menggambar ilustrasi. Contohnya adalah ilustrasi anime-anime yang gua buat sampai saat ini ya. Contoh bisa dilihat ya. Misalkan di cover Anitech yang kemarin itu, gua murni pakai pen tool. Gua nggak bisa Illustrator atau apalagi Corel ya. Nah, di dalam pen tool ini sendiri ada banyak sekali fungsi-fungsinya. Misalkan free from pen tool. Tapi bagi gue yang paling penting adalah pen tool yang paling utama ini. Yang lainnya bisa kita aplikasikan nanti. Tapi gue biasa pakai itu yang ini aja. Oke, kalian sudah mengerti perbedaan antara simulate pressure dan yang tidak. Selanjutnya kita akan mencoba sebuah memvariasikan sebuah teks. Misalkan di sini kita klik coba Isyama. Kita atur dulu ukurannya. Oke. Kita taruh ke tengah. Nah, di sini gua mau memberikan tips rahasia bagaimana cara membuat sebuah teks yang elegan ya. Kita klik window, lalu kita pilih tab karakter. Di tab karakter ini sendiri kita bisa mengatur bagaimana dempet-dempetnya, ketempetan antara huruf. Nah, begini, bisa jauh, bisa dempet. Gini. Atau mungkin bisa kita gepengkan. Gini. Atau mungkin bisa kita perlebar. Nah, begini. Bisa kita persempit begini. Nah, kan. Bisa kita pertebal hurufnya dengan cara menekan bold di sini. Atau mungkin bisa kita buat jadi italic. Begini. Jika kalian suka matematika bisa menggunakan fitur quadratika di sini. Dimana nantinya ini akan jadi kecil. Atau mungkin bisa menekan tombol ini untuk membuat sebuah teks yang lebih kecil dari biasanya. Atau mungkin menggunakan tombol ini untuk menggarisbawahi. Atau mungkin tombol ini untuk membuat sebuah garis coretan di tengah ini. Biasanya gua buat untuk majalah kayak gini ya. Atau mungkin bisa kita klik yang ini, bisa kita perkecil. Nah, jika kalian sudah bisa menguasai tab karakter ini, kalian akan bisa membuat sebuah karya yang begitu elegan. Apalagi jika kita variasikan dengan menggunakan tab paragraf ini. Untuk tab paragraf ini sendiri hanya ada settingan basic. Misalkan di sini bisa kita pilih bagaimana peletakannya, apakah rata kiri atau mungkin tengah atau mungkin rata kanan gini. Oke. Kita akan bermain sebuah pen tool lagi. Kita akan membuat sebuah gambaran apa ini? Gua kurang tahu nih. Acak aja dah. Gini. Kita klik kanan fill path dengan content color. Untuk warna sendiri gua pakai biru gelap. Klik OK, kita klik kanan dan kita delete path. Begini. Yup. Dengan sedikit pemanis kata-kata tambahan, misalkan sini kita pakai font futuris. Tambahkan Oke. Kita proses lagi. Nah, begini. Untuk bentuknya ini sendiri coba gua taruh sini ya. Kita bisa memperkecil dengan cara menekan Ctrl T, lalu kita perkecil begini. Kecil, nah begini, lalu enter. Sip. Nah, begini. Padahal ini simple ya. Tapi jika kalian sudah bisa menguasai teknik eleganitas, maka hal-hal yang simple pun bisa menjadi luar biasa. Oke, sekian tutorial dari gua. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di Facebook gua. See you next time. Goodbye.